Iya. bagi kami ini orang awam mungkin kan tidak bisa memahami itu semua gitu, sehingga kami akhirnya mengikut. Iya. Jadi kira-kira kalau untuk kondisi saat ini ada nggak yang benar-benar bid'ah itu sebenarnya? Baik. Pertanyaannya, ada nggak usah kira-kira yang itu memang bid'ah sebetulnya? Baik, ada. Jadi kalau kita kembali ke patokan bid'ah yang sampaikan tadi, yaitu bid'ah itulah perkara yang diadakan dalam agama yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah kita tadi. Kalau bid'ah seberang, perkara yang dalam agama yang tak dicontohkan Nabi, tak dibuat oleh Nabi. Itu kita singkirkan. Sekarang yang ada, bid'ah itu perkara dalam agama yang tidak ada dalilnya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak tadi, ada nggak kira-kira yang memang bid'ah itu betul menurut kita? Nggak usahlah bid'ah menurut mereka, menurut kita aja lah. Dalam pelaksanaan sehari-hari itu ada nggak sebetulnya bid'ah dengan makna yang kita pakai tadi? Jawabannya ada. Di antaranya adalah seperti yang dilakukan oleh ada orang yang saya lihat kalau menguburkan mayat, sebelum dibawa, ketika mayat itu dimasukkan dalam osongan namanya Pak, dalam keranda. Ya, kalau di kampung begitu, ini keranda. Nah, ketika sudah disampaikan menyampaikan sepatah kata perpisahan dari ini, akan diangkat kerandanya. Sebelum bergerak, itu sanak keluarganya yang ditinggal itu menyuruh, apa bahasa Indonesia menyuruh? Menyuruh aja lah bahasa Indonesia. Menyuruh. Pokoknya melewati keranda itu dari bawah. Nah, itu. Berapa kali, Bu? 3 kali. Nah, ini melakukan dia nih. 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini persoalan ini. Jadi mau tidak mau, Bu, kita juga harus berkaca diri. Bahwa memang kita amalan-amalan kita juga ada yang bid'ah yang menurut pengertian kita sendiri. Tidak usahlah bid'ah menurut mereka. Bid'ah menurut ulama kita sendiri juga ada yang kita lakukan. Nah, itu harus kita terima. Ya, harus kita terima. Kalau tidak sama aja mereka menilai mereka itu sunnah, kita juga mengatakan kita sunnah, padahal ada bid'ah yang kita lakukan juga. Nah, itu tidak ada dasarnya itu. Tidak ada dalilnya dari Quran, sunnah, ijma', qiyas, tidak ada. Alasannya dari otak aja. Apa alasannya? Biar nanti tidak dihantui. Ya, penghormatan terakhir lagi. Satu lagi. Jadi Bapak Ibu, katanya, jadi itu ketika mayat mau dibawa ya, ada lagi istilah ini di kampung saya terjadi. Ada namanya ndak boleh melipat jejak. Ada yang paham tuh? Ada nggak yang terjadi di kampungnya juga? Melipik jejak katanya, nggak boleh. Umpamanya ini rumah mayat, ya Pak ya. Ini masjid. Jadi mayat akan dikuburkan, akan disolatkan di masjid ini. Kuburnya di mana? Di sini tengah-tengah. Ya. Ini rumah mayat, dari sinilah dibawa mayat itu. Ini masjid tempat menyolatkan mayat. Kuburannya di sini. Nah, maka mayat akan dibawa dari sini ke masjid dulu, disolatkan di sini. Nah, usai solat akan dikuburkan, akan dibawa ke tempat pemakaman. Persoalannya begini. Kalau kalau melewati jalan yang sama lagi, itu istilah orang tua kita melipat jejak. Melipat jejak artinya kita balik lagi ke jalan yang tadi. Kita mundur istilahnya itu. Itu nggak boleh katanya. Sehingga di kampung saya mereka mau mencari jalan pintas walaupun jauh. Jadi kalau ada jalan sini Pak. Oh gini ya. Mereka akan lebih mau ngambil jalan ini. Wah mutar sini. Mau dia itu. Pokoknya jangan sampai mundur lagi. Itu namanya melipat jejak. Ini juga tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya.
Paham ya? Nah ini Pak, diantaranya. Maka memang mau tidak mau ulama kita seperti Ustaz Abdul Somad ini juga mudah-mudahan nanti mana tahu dia tergerak hatinya atau diberikan keinginan untuk mengumpulkan juga perkara bid'ah dalam pemahaman ya ulama kita, ya.